Selamat wayaki buat kalian semua yang selalu hadir nemenin saya, tentunya masih di acara yang sama, yakni ngomongin film. Nah, film yang akan saya rangkum kali ini menceritakan tentang seorang pemuda kampung asal Thailand yang jauh-jauh pergi ke Australia untuk mencari gajahnya yang telah dicuri. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan alur filmnya sama-sama, tapi seperti biasa saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis jika ai. Saya Andreas Bauk, ini dia Tom Yam Goong. Hah, hah. Tuh, harum kan? Diceritakan pada zaman Tai Kotok di Lebuan ada sekelompok prajurit yang diperintahkan raja untuk melindungi gajah-gajah kerajaan. Dan prajurit itu disebut dengan nama Jaturungkabart, ya, bukan rungkad. Kalau rungkad itu bahasa Spanyol artinya hancur. Jaturungkabart memiliki seni bela diri yang disebut dengan Muay Thai untuk menjaga diri mereka setelah mereka kehilangan senjata. Scene kemudian berpindah pada seorang anak kecil yang memang sedikit hitam dan geleh bernama Kam yang pergi sekolah dengan diantar ayah dan juga gajahnya. Sepulang sekolah, Kam dan juga ayahnya selalu memanjakan gajahnya yang bernama Poryai ini dengan bermain-main di sungai. Sebagai imbalannya, Poryai juga sering membantu majikannya tersebut dalam mencari kayu bakar. Sama halnya dengan manusia, Poryai pun butuh keces dan melakukan perkawinan. Dari hasil kecesnya itu, Poryai akhirnya memiliki anak yang diberi nama Korn. Tumbuhnya Korn juga bersamaan dengan tumbuhnya Kam yang kini sudah beranjak dewasa meskipun penampilannya tetap kucel. Suatu ketika Korn yang sedang asyik bermain gapleh tiba-tiba diserang oleh sekelompok pemburu yang diketuai oleh si Koheng. Beruntung kedua orang tua Korn yakni Kap dan juga Poryai keburu datang meskipun Kap harus tertembak dan mati. Sore harinya para biksu mengadakan tahlilan untuk mengiringi kepergian Kap. Setiap hari Kam dewasa terus berlatih Muay Thai untuk mengkanjutkan tradisi leluhurnya sebagai prajurit Jaturungkabart. Tibalah kini acara festival air Songkran diadakan. Acara ini dilaksanakan 1 tahun sekali dan orang-orang yang memiliki gajah dipastikan hadir dan berlomba-lomba untuk memberikan gajah terbaiknya untuk sang raja. Festival itu pun dihadiri oleh Bagong, ayah Kam, dan ia mendaftarkan Poryai sebagai persembahan terbaiknya. Kam dan Korn yang tidak bisa ikut ke dalam hanya bisa berjalan-jalan sambil belanja aksesoris untuk Korn. Korn akhirnya berpisah dengan Kam setelah beberapa anak kecil mengajaknya untuk bermain. Sementara itu, situasi di dalam jadi tak terkendali setelah Poryai melihat si Koheng yang dulu pernah memburu Korn. Bagong yang sempat berontak terpaksa harus ditembak oleh si Mahmud yang merupakan anak si Koheng. Poryai yang ngamuk karena majikannya ditembak langsung mengejar si Mahmud hingga ke dalam pasar. Tapi si Mahmud beruntung setelah perhatian Poryai balik tertuju pada Korn yang dibawa kabur. Kam mendapati ayahnya telah terluka, namun ayahnya menyuruh Kam untuk mencari Poryai. Jadi di Thailand maya gajah itu lebih berarti daripada manusia. Poryai sendiri berhasil dipancing dan dibawa oleh sebuah kontainer. Keesokan harinya, Bagong mengadakan acara ramalan untuk mengetahui di mana Poryai berada.
Berbeda dengan Bagong, si Koheng dan si Mahmud sedang mengadakan pesta campur aduk, mulai dari live musik, pijat plus-plus hingga pengecerotan. Namun acara harus kembali hancur setelah Kam datang dan menghajar orang-orang yang ada di sana. Kam memaksa Mahmud untuk mengatakan di mana Poryai dan Korn berada. Si Mahmud mengaku kalau gajah-gajah itu telah dibawa temannya bernama Johnny ke Australia. Pertempuran belum berakhir dan kini mereka lanjut ke perairan. Karena takut diadu dengan helikopter, si Mahmud berusaha mencari takdirnya sendiri dengan langsung menjeburkan diri ke sungai. Padahal inilah yang terjadi sebenarnya. Dua minggu kemudian di Australia terjadi demo besar-besaran terkait kematian pemilik restoran Tom Yam Goong yang ada hubungannya dengan satwa-satwa dilindungi termasuk gajah-gajah yang dijadikan bahan makanan di restorannya. Kita ke seorang polisi bernama Sersan Mark yang lagi potong rambut di Virgo sambil diliput oleh wartawan. Meskipun belum beres, Sersan Mark langsung bergerak tatkala temannya memberitahu ada seorang pencuri yang masuk ke sebuah minimarket. Tanpa menggunakan kekerasan, Sersan Mark berhasil melumpuhkan pencuri itu karena dia sudah mengenalnya. Tapi di perjalanan, si pencuri itu malah dilepas kembali dengan alasan masih bulu kumuut atau masih di bawah umur. Di bandara, Kam terlihat baru tiba di Australia dan kemudian dia masuk ke sebuah taksi. Namun ternyata si pemilik taksi itu adalah orang yang bermasalah yang tengah diikuti oleh para polisi. Sehingga terjadi kejar-kejaran. Sersan Mark juga ikut join mengejar taksi itu. Setelah terkepung, si supir malah menyandra Kam yang tentu saja malah dilawannya. Si supir harus tewas setelah pingsan, menembaknya dan menyuruh polisi lain untuk menangkap Kam. Kam akhirnya tertangkap dan di dalam mobil dia mengaku bahwa dia datang ke Sydney ini hanya untuk mencari saudaranya bernama Poryai dan juga Korn. Di sebuah restoran tempat adik Sersan Mark bekerja, Kam tak sengaja melihat Johnny yang sontak saja menyuruh polisi itu untuk mengejarnya. Namun karena si polisi itu menolak, Kam akhirnya berontak dan kabur mengejar si Johnny meskipun hanya dengan menaiki sepatu. Kam akhirnya bertemu langsung dengan si Johnny dan segera menanyakan gajah-gajahnya. Bukannya dijawab, si Johnny malah langsung menghajar si Kam tanpa basa-basi. Perempuan bernama Pla yang seorang ucing gering atau PSK memperingatkan Kam untuk tidak berurusan dengan si Johnny. Namun Kam tidak mendengarnya dan kekeh mengejar mereka. Kam kembali berhasil menemukan Johnny yang kali ini sedang bertransaksi jual beli laut dengan seseorang.
Namun kali ini justru Kam yang tidak banyak basa-basi dan langsung menghajar anak buah si Joni. Joni bahkan menyuruh komunitas anak jalanan untuk membereskan seorang Kam. Karena kecapean, Kam pun akhirnya hees di pinggir jalan dan ditemukan oleh Pla. Sementara itu ketua gangster bernama Ross merasa kecewa karena Johnny tidak bisa menuntaskan bisnisnya dengan baik. Kembali ke Kam yang kali ini sedang beristirahat di tempatnya Pla. Tapi Kam akhirnya terbangun setelah dia mimpi bertarung dengan Erep-Erep. Pla yang sedang berada di luar merasa kaget karena orang yang ada di rumahnya itu adalah orang yang sekarang menjadi incaran polisi. Kam yang mendengar suara mobil polisi pun bergegas pergi mencari jalan keluar dan berhasil kabur lewat pintu jendela. Sore harinya, Sersan Mark dan juga temannya Rick ditugaskan untuk menjaga keamanan komisaris polisi yang sedang melakukan pertemuan dengan Tuan Sim, Bandar Bangkong. Pla juga ternyata ada di sana dan bertugas untuk mengebor Tuan Sim. Karena hebohnya goyangan Pla membuat Tuan Sim sesak napas dan harus minum obat. Ketika Pla mengambil obat, tiba-tiba seseorang masuk ke dalam dan menembak Tuan Sim berikut komisaris polisi. Sersan Mark langsung masuk ke dalam dan ternyata orang yang melakukan penembakan itu adalah si Tui, perampok yang dulu dia bebaskan. Tui mengaku melakukan itu karena disuruh oleh seseorang. Dan seseorang itu adalah Inspektur Vincent. Vincent sengaja menyuruh Tui menggunakan pistol Sersan Mark agar nantinya Sersan Mark lah yang dituduh membunuh. Sersan Mark juga hampir jadi sasaran berikutnya, tapi beruntung dia berhasil lolos. Sementara itu, Pla mengambil rekaman video yang tadi direkam oleh Tuan Sim. Keesokan harinya, Pla berniat pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti video, namun gak jadi karena dia melihat si anjing Vincent ada di sana. Sementara itu, Sersan Mark dapat telepon dari adiknya yang berharap kakaknya itu bisa menemuinya di suatu tempat. Tapi pas ketemu, Mark mendapati adiknya itu sudah dalam keadaan disekap oleh si Johnny dan juga Vincent. Di tempat lain, apartemen Pla juga dalam keadaan acak-acakan. Dan benar saja, para polisi jahanam itu sudah berada di tempatnya. Kam yang melihat Pla dibawa para polisi tak tinggal diam dan langsung bergegas menyelamatkannya. Pla berkata bahwa semenjak si Johnny CS berada di restoran Thailand itu, semuanya jadi berantakan karena mereka sering membangun pintu-pintu rahasia bagi orang-orang VIP. Pla juga menambahkan mungkin saja gajah yang selama ini dicari Kam berada di tempat itu. Dan tanpa pikir panjang lagi, Kam langsung pergi ke tempat yang dimaksud.
Tempat yang berkedok sebagai restoran itu ternyata tempat yang campur aduk, mulai dari tempat abok, tempat judi, sampai tempat pengecrotan. Dan pada akhirnya Kam berhasil bertemu dengan Johnny dan kembali menanyakan gajahnya. Tapi si Johnny malah melempar kalung yang sering dipakai oleh si Korn. Seketika itu Kam merasa lemas dan mengira kalau Korn sudah diurab dan dijadikan santapan orang-orang yang ada di sana. Bahkan ketika dihajar pun dia seperti sudah mati rasa. Namun situasi berubah ketika si Kam melingkarkan kalung si Korn itu pada lengannya. Seperti kesurupan, dan inilah yang terjadi. Setelah menghajar Johnny dan anak buahnya, Kam tak sengaja masuk ke sebuah tempat di mana banyak sekali satwa-satwa liar ada di sana. Kam berteriak memanggil Korn, namun yang datang malah anak buah si Johnny. Kam masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan Sersan Mak. Berikut perempuan-perempuan asal Thailand yang dijadikan ucing gering atau PSK di tempat itu. Setelah menyelamatkan Sersan Mak, Kam akhirnya bertemu dengan Korn yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Mereka pun berhasil kabur setelah salah satu rekan Mak menjemputnya dengan mobil. Johnny kembali menemui Rose dan meminta maaf karena dia telah gagal menjaga restoran. Setelah Johnny pergi, kini giliran Vincent yang datang menawarkan bantuan dan juga pengecrotan tentunya. Di tempat lain, Kam dan juga Mak untuk sementara waktu tinggal di sebuah kuil sambil mendengarkan ceramah dari seorang biksu, tapi bukan biksu Tong ya. Namun karena situasi yang dianggap sudah tidak aman lagi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pamit pada sang biksu. Tak lama kemudian, Vincent dan anak buahnya tiba di kuil dengan gaya yang seolah-olah mengejek. Di perjalanan, Mak menyuruh Kam untuk kembali ke kuil karena dia merasa seperti tidak enak hati dan mempunyai firasat buruk. Dan benar saja, pas datang ke sana, kuil sudah dalam keadaan terbakar dan para biksu dalam keadaan terluka. Seolah-olah tahu kalau si Kam akan kembali, Vincent sengaja menaruh salah satu anak rege untuk membunuh si Kam. Setelah anak rege dipukul KO, kini giliran Tengsin dari Padepokan Gagak Lumayung yang mencoba membunuh Kam. Tapi lagi-lagi Kam berhasil menang. Tak cukup hanya 2 petarung, Vincent juga ternyata menaruh genderuwo untuk menghabisi Kam.
Kam hampir saja tewas beruntung suara sirine polisi membuat si genderuwo ini kabur, begitu juga dengan Kam dan juga Mak. Di tempat lain, Pela mendatangi salah satu petinggi polisi untuk memberikan bukti video penembakan si Vincent. Sementara itu, Sersan Mak menyarankan Kam untuk membawa pulang Kon ke Bangkok. Namun, si Kam menolak sebelum dia menemukan Poriyai. Keesokan harinya, Kam sudah tidak ada di tempat dan Sersan Mak dijemput oleh 2 orang polisi yang mengajaknya menangkap Vincent. Kam dan Kon sekarang tengah berjalan-jalan di kota Sydney dan entah mau kemana. Ternyata mereka pergi ke sebuah acara peresmian cabang restoran Tom Yam Goong selanjutnya yang dipimpin langsung oleh Ross sendiri. Tanpa banyak bacot lagi, Kam langsung menghajar anak buah Ross. Namun aksinya terhenti setelah Korn disandra oleh anak buah si Vincent. Di saat kritis seperti itu, tiba-tiba muncullah Mak yang menyelamatkan mereka berdua. Mak yang sedang asyik menghajar si Vincent dibuat kaget karena si Johnny tiba-tiba datang dan menembaki mereka berdua. Tapi si Mak berhasil menghindar dan balik menyandra si Vincent. Alih-alih meletakkan senjatanya, Johnny malah sengaja membunuh si Vincent. Sementara itu, Kam dan Korn masuk ke sebuah ruangan dan disambut oleh puluhan orang yang siap menghajarnya. Di tempat itu juga terlihat Ross yang sedang duduk di bawah ornamen gajah yang sepertinya tidak asing buat Kam. Yah, itu adalah Poriyai yang sudah menjadi barang mewah dan antik. Kam langsung menangis dan kembali mati rasa. Meskipun banyak orang yang memukulinya, tapi dia seperti tak mempedulikannya dan malah mengingat masa-masa ketika Kam sering menghabiskan waktu dengan Poriyai. Kam tersadar setelah salah satu dari musuhnya itu menusuknya dengan pisau. Kam pun seperti kesurupan Bahta Kokak dan menghajar musuh-musuhnya itu dengan sadis. Kam kembali menatap ke arah Poriyai dan juga Ross yang ada di bawahnya. Tapi ternyata perjuangan belum berakhir setelah anak Dajjal tiba-tiba muncul dan Kam harus kembali bertarung. Si Ross juga ternyata tidak hanya duduk manis saja, karena sekali-kali dia juga membantu si genderuwo dengan cambuk buntut kudanya. Dan masalahnya sekarang tidak hanya ada satu anak Dajjal, melainkan 1, 2, 3, 4 anak Dajjal yang harus dikalahkan oleh si Kam. Mengetahui majikannya sudah kewalahan, Korn mencoba menolongnya, namun Korn malah dibanting. Kam yang jatuh tepat di bawah Poriyai langsung mengambil tulang talengnya untuk dijadikan senjata.
Kam akhirnya mengetahui kelemahan musuhnya setelah tak sengaja menebas urat otot salah satu musuhnya itu. Kam pun akhirnya terus mengincar kelemahan mereka dan berhasil menjadi kampiun. Mengetahui anak buahnya telah KO, Ross pun mencoba untuk kabur. Tapi Kam tak tinggal diam, langsung menghentikannya berikut menyalto asisten si Ross. Ross juga tak tinggal diam dan untuk kedua kalinya mencoba kabur. Tapi kita ke Sersan Mark yang berhasil mengembalikan nama baiknya berkat plak. Dia juga dikasih bonus rekan baru oleh atasannya yang kebetulan rekan barunya itu sama-sama berasal dari Thailand. Kembali ke Kam yang jatuh tepat di pangkuan Gading Poriai, dia merasa bersyukur karena setidaknya ada Koren yang masih hidup dan bisa diajak main ucing-ucingan. Film pun selesai. Baiklah, setelah tadi kita menonton alur film Tom Yam Goong ini, banyak sekali pesan yang bisa kita ambil di antaranya bahwa ikatan batin itu tidak tercipta hanya manusia dengan manusia saja, tapi manusia dengan hewan pun bisa terjadi. Kasih sayang yang kita berikan pada siapapun, termasuk pada hewan, niscaya akan menimbulkan balasan yang positif seperti yang ditunjukkan Poriai dan Koren di film tadi. Oke, saya Andreas Pauk pamit. Selamat menikmati hidup dan jangan lupa bayar utang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.